Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Well ya. Ketemu lagi dengan aku ya, Abi Saudi ya. Channel Jawa, channel Lewang Jawa Tengah ya bro ya. Langsung wae ya, iki wayahe cerita. Nah lek damis ono wayahe mangan ya. Nah, Abi Saudi, ABISAUKI ya. Wayahe cerita utawa dongeng ya bro ya. Nah, langsung wae ya. Jenenge cerita bebas ya bro ya. Aku pengen napak tilas. Ya mengingat kembali masa mudaku biyen ya bro ya. Jadi pernah muda ya. Biasalah ya, sing umur 20 tahun berarti pernah muda juga. Umur pernah 15 tahun. Yang 15 tahun pernah lebih muda lagi, lebih kecil lagi, pernah 10 tahun ya. Berapapun umur kita, berapapun umur kalian, ya bro, pernah muda. Baik, ya langsung aja bro ya. Karo nunggu nih uki biasa gitu. Nah, oke. Ya bro ya, karo nunggu nih uki. Cerita-cerita dongeng-dongeng ya bro ya. Iki dongenganku yang ketiga ya bro ya. Biasalah ngobrol-ngobrol masa lalu ya. Tentunya masa-masa sing ya kita sukai ya, karena kita harus feel good tiap hari. Ngono ya bro ya. Ngono lur ya. Jadi tiap wong, tiap menungso ya, tiap kita itu mesti kan punya sejarah masa lalu ya. Punya sejarah keberhasilan masing-masing ya. Ada orang yang berhasil ketika umur gone mungkin 15 tahun, ono sing 20 tahun ya, ono sing 30 tahun, ono sing 40 tahun ya. Ada yang bervariasi mungkin 25 tahun dan lain sebagainya kan ngono ya bro ya. Ada saat-saat yang namanya roda berputar ya, moncer ya, berada di atas ya, kemudian mengalami masa kejayaan, kemudian biasa ya, ngalir lagi, nanjak lagi, moncer lagi. Keren ya bro ya. Hal yang paling saya ingat ya, dan paling menurutku waktu itu ya boleh dikatakan moncer-moncernya ya. Jadi pas rodaku nenggone atasnya sesuai dengan bidangnya maksudnya ya. Karena bidangku itu ya terhitung berganti-ganti ya. Ya sebenarnya nggak berganti-ganti ya. Dua yang aku lalui ya, satu di dunia supranatural karena aku pernah terjun di sana ya. Aku memang jujur bro ya pernah jadi praktisi ya, katakanlah ya seperti itulah. Iya pernah. Nah sebenarnya ilmu-ilmu itu ya saya tak ingat ya bro ya. Masih juga yang tersimpan rapi ya pada tempatnya ya. Ada juga yang kemudian sudah harus berganti ya bro. Karena ya terhitung aku alih profesi atau sementara ya ngalir dulu tapi tetap dalam settingan ya bro ya. Ada planningnya, ada goalnya seperti itu. Yang jelas aku sekarang saiki aku bergerak di bidang akademisi ya, di dunia pendidikan kan seperti itu ya. Nah hal yang berbau praktisi ya, karena aku kayak sing tak cerita ya. Dek kemarin dek wingi-wingi ya bro ya, dalam 1-2 hari, beberapa hari yang lalu, bahkan lusa ya bro ya. Hal yang paling keren menurutku ya, ketika aku duwe tamu semalam itu kebak ya, rumahku kebak tamu ya, itu luar biasa. Iku anyar-anyare aku metu saka pondok ya bro ya, luar biasa, itu keren banget menurutku ya. Jadi waktu itu aku masih muda banget ya, terus nah istilahnya waktu itu baiatan masal ya, baiatan masal bro ya. Nah terkait dengan ini kemudian setelah rame nih internet kontroversial ya, hal-hal yang bersifat supranatural kemudian banyak disoroti orang supranatural. Tapi menurutku tinggal dari mana sisi kita memandang ya. Jadi nah oh ya nanti dibantu bapak ya. Oke. Oh free fire berarti sama Mbak Intan. Akun. Iya sama Mbak Intan. Itu akunnya hilang. Ya oke. Sama
Mbak Intan nanti, oke? Kita lanjut ya bro ya. Baik ya. Nah, ya saya namanya kontroversi ya bro ya. Tapi tergantung dari sisi mana kita memandang bro ya. Jadi banyak ustadz ya, banyak fatwa ya. Kemudian kalau di Indonesia ini didominasi gini bro ya. Nah, Indonesia ini ormas ya. Kemudian warna di Indonesia itu majmuk ya. Agamanya macam-macam. Ya bahkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, animisme, dinamisme, kepercayaan dan lain sebagainya itu ono kabeh bro ya. Bahkan ono sing ateis. Nah ditambah ki iso 8 ya. Ateis itu ya ono ya. Aku pernah bro. Pernah buka ning FB ya. Ya ngomong ateis itu ya pernah kadang sampai debat bareng. Tapi saya kira itu harus aku sudahi ya. Kita saling mengingatkan, kemudian toleransi dan kita saling menghormati, itu aja. Indonesia majmuk ya, budayanya macam-macam, agamanya juga banyak ya. Tapi kita harus tekankan saling menghormati ya. Gitu ya bro ya. Saya kira setuju ya. Kembali dengan masalah mau ya. Iya ya, ustaz, fatwa banyak, kemudian ada juga nggone organisasi di Indonesia itu ada ormas ya. Kalau di agama ya. Singkat cerita banyak pendapat yang berbeda ya, ada yang sama, ada yang orang menanggapi dengan serius, ada orang yang menanggapinya dengan biasa, ada orang yang menanggapi, ada yang kemudian kaku ya, atau ono sing saklek ngono ya, macam-macam ya bro ya. Nah macam-macam. Nah intinya seperti itu ya. Kembali aja ke aku ya. Jadi aku sekarang fokus di dunia akademisi, di dunia pendidikan. Aku sekarang mengajar ya, kemudian banyak belajar tentang hal-hal yang bersifat IT ya tentunya ya. Mengikutilah kumpul-kumpul juga orang-orang yang ya para milenial lah ya bro ya. Sedangkan milenial itu sendiri kan ada tipe-tipe Z, tipe Z dan lain sebagainya ya bro ya. Menurut nah ini kita harus bisa menyelami iso kumpul kabeh. Nah, jadi gak mengerucut lagi ya. Oke, balik. Wes pengen telu ya, fokus ya kembali. Ya, sesuatu yang luar biasa pada malam itu om aku kebuak ya. Jadi pasien waktu itu. Bukan pasien waktu itu ya, orang yang datang ke rumahku karena waktu itu aku berprofesi sebagai praktisi ya. Lebih tepatnya karena waktu itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan ilmu debus bro ya. Ilmu debus, ilmu supranatural dan lain-lain ya bro ya. Waktu itu pas rame-rame itu bro ya. Jadi ini bincang-bincang ya, dongeng ya bro. Ini pengalaman ya. Tak kira ini pengalaman yang mungkin di situ tidak punya pengalaman seperti ini ya. Kita bisa ya ngobrol-ngobrol, saling mendengarkan ya. Mungkin kamu punya cerita apa bisa komen di sini ya. Atau kalian mungkin ya corone iso apa ya, review ya, review. request ya. Nah harus cerita apa misalnya ya, karena insya Allah aku banyak cerita bro ya, cerita yang sudah pernah dilalui ya, tapi itu tidak hilang, artinya segala sesuatu yang pernah dilakukan ya. Aku kan macam-macam iso bro ya, gambar ya iso, jahit ya iso, nukang kayu ya iso bro, macam-macam melukis juga bisa bro ya. Nah mungkin bisa cerita apa lah ya bro ya. Tapi karena semua itu tidak didalami satu persatu, tidak fokus satu ya, makanya ya bisa. Bahkan aku jahit itu bisa jadi harus lurus. Kadang-kadang penjahit itu menjahitnya ono sing gak lurus ya. Nah, penjahit yang mungkin baru-baru aku kalau nggak lurus gak mau bro ya. Harus lurus itu modelnya aku. Nah, seperti itu. Sukanya perpis. Mana bro ya. Nah, balik nih. Yang ini bro maksudnya tarik ulur biasa bro ya. Ben durasinya rata akeh. Ya apa-apa bro, ini cerita ya, tapi insya Allah ya tetap ada juga apa istilahnya hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Oke, ya kita lanjut ya. Sepakat. Nah, jadi nengkono semalam suntuk ya, tamu-tamu datang ya. Apa yang aku berikan ya macam-macam hal-hal yang berkenaan dengan ilmu debus waktu itu ya hal-hal yang berkenaan dengan gebuk ya, kemudian dengan ini jenis roto rahasia bro, tapi ora apa-apa itu pengalaman ya bro ya. Ya sisi-sisi yang lain supaya tahu ya, saya yakin kalian semua akan mesti berbeda-beda ya, ono sing pedagang pasar, ono sing bisnismen ya, ono sing mungkin yang di luar negeri ya, baik di Arab, di Hong Kong
Hongkong ya, Taiwan, Singapura, Malaysia ya bro ya. Nah ini kan profesi ini kan tentunya macam-macam. Nah, barangkali ceritaku ini ya bisa menghibur ya, yang bisa tambah pengalaman ya, seperti itu bro ya. Satu contoh gini ya, karena aku didatangi oleh orang banyak dan waktu itu profesiku sempat jadi seorang praktisi ya, tentunya pernah juga belajar hal-hal yang berkenaan dengan indera keenam ya bro ya. Nah ini kan bisa menghibur kalian, insya Allah bisa menghibur ya bro ya, alam-alaman cerita gitu ya, didengarkan ya bro ya. Pastikan like, comment, dan subscribe ya bro ya. Ya komen di sini bro ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dan minta tolong aja di share ya ke yang lain ya. Ya timbang gak ada yang nonton kan ya lumayan ya bro ya, kayak ngobrol-ngobrol ning warung kopi kan konyolnya akeh ya bro ya, punya cerita macam-macam ya bro ya. Aku juga punya pengalaman ilmu raga sukma ya bro ya. Jadi neng kono pertama kali kalau kita masuk ke dunia supranatural itu bro ya neng dunia raga sukma itu pertama masuk nggak langsung ke yang kita tuju bro. Pertama masuk ke gaib kasar tuh, gaib campuran macam-macam ya. Soalnya gaib itu sendiri ya ada jin, setan ya, yang mengatakan kan macam-macam ya bro ya. Terus ada apa istilahnya alam siluman ya. Siluman itu enak menurut versi daripada yang pernah aku pelajari bro yo, itu sing wis keluar apa sumune ya bentuknya ono sing kaya wong ya, keluar sumune kemudian keluar buntute ngono bro ya. Biasanya ono sing nggo senjata kaya dene ning ketopraan iki kaya bro yo, dadi nggo tombak ya senjatane ngono kae ya. Nah itu biasanya lebih condong berada di tempat-tempat sing apa kayak dene hutan-hutan ngono bro ya. Biasanya nggone kaya bangunan-bangunan kuno yang bro ya. Nah itu pertama masuk gaib kasar sih bro, lalu baru dipilah-pilah mau kemana. Suruh kecil kan, kamu geser dikit tidak apa-apa ya. Ya, ternyata dia juga lagi headsetan dan dia lagi apa mungkin FF itu ya kayak bro ya. Akunku yang pertama hilang. Oh, akunnya yang pertama hilang. Nanti bisa dibaca kembali ya, dia. Lanjut ya bro ya, itu tentang raga sukma ya. Jadi nek ceritanya ini bro ya. Nek bien ya, itu orang mau melihat apa segala sesuatu, mungkin mau melihat temannya di lapangan lagi ngapain ya, jarak tempuh misalkan taruhlah ya 50 km, 100 km, 200 km dan seterusnya itu dari tempat kita raga sukma misalnya kan bisa dengan raga sukma melihat temannya yang di tempat lain. Karena sekarang zamannya, musimnya, keadaannya, kondisinya kan sudah berbeda semuanya bro, berubah semuanya bro. Apa itu? Sekarang udah bisa pakai HP, nggak harus pakai raga sukma ya. Mau ngapain juga, mau orang biasa, mau anak kecil, mau orang tua, mau sopoe kan iso bro ya. Tidak harus belajar ilmu telepati, tidak harus belajar apa istilahnya konsentrasi ya, tidak harus meditasi ya. Karena semua bisa diwakili ya dengan media ya, dengan alat ya, dengan gadget ya, seperti itu bro. Nah biar ora bro ya. Maka memang banyak hal-hal sifatnya bergulir ya. Jadi waktu itu hal-hal seperti itu sangat luar biasa bro ya. Terutama kondisi-kondisi negara nak umpamane pas genting menunggu hal-hal seperti itu bermunculan bro ya. Bermunculan banget ya. Jadi aku ini sempat bercerita ya ning video-videoku sing wis-wis ya bro ya, sing beberapa video yang sudah aku share ya pernah cerita juga ya bro ya. Tentang masa-masa dulu ya, zaman-zaman genting itu biasa terjadi ya, seperti itu ya bro ya. Agak berpikir juga ada yang harus diceritakan, tapi diceritakan apa enggak ya, aku berpikir begitu ya bro ya. Tapi pernah aku juga menyinggung di beberapa videoku sing wis-wis bro ya. No ya. Lanjut ya. Jadi mau tekan masalah rokok semua ya. Nah, kemudian masalah iku mau wis tak sebut kabeh ya. Nah, beberapa cerita masa lalu ya. Oke, singkat cerita wae. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin diceritakan pada waktu yang lain ya, di tema yang sama wayai cerita atau wayai dongeng ya bro ya, di part berikutnya di videoku ya. Pastikan loncengnya bunyikan ya bro ya. Tolong share ya ke yang lain ya bro ya. Anggap aja ini ya, ngobrol di warung kopi ya, kita saling butuh informasi dari yang lain begitu ya bro ya. Aku juga banyak tahu ya bro
Kok sok-sokan ora maksudnya ya hal yang sudah aku lakukan maksudnya ya. Nah, hal-hal begituan kalau dulu itu identik dengan hal-hal yang bersifat ini ya, minyak ya, minyak. Ada beberapa minyak yang merupakan satu media yang dipakai biasanya. Ada Salma Ahmar ya dan lain sebagainya. Ada minyak itu yang per gramnya bisa ratusan ribu, ada yang sampai 1.250.000 kurang lebihnya bro ya. Mana bro ya. Itu sarana ya. Nah ini hal-hal yang berkenaan dengan itu. Kemudian hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kan kemudian menjadi kontroversial, menjadi pembahasan, menjadi boleh dan tidak boleh ya, boleh dengan catatan, kemudian tidak boleh dengan catatan ya, dan lain sebagainya ya bro ya. Makanya segala sesuatu ya pasti ada pakem, ada aturan dan yang harus diikuti ataupun hal-hal yang tidak boleh diikuti seperti itu ya. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan ilmu seperti itu ya biasakan pantangannya demikian. Ini tidak fokus aku ceritakan karena fokusnya adalah cerita ketika waktu itu aku berprofesi sebagai praktisi ya bro ya. Singkat cerita dalam satu malam itu usai ya, sampai asaran itu habis subuh ya bro ya. Nah bagaimana setelah itu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, berikutnya makin ramai ya. Artinya dulu yang orang datang ke rumah itu dikit, kemudian makin banyak ya bro ya. Dan aku juga terapi orang ya dengan terapi bekam ya bro ya. Kalau bekam ini masih aku jalankan sampai sekarang. Kadang-kadang kalau ada orang yang butuh dalam artian memang kondisi yang memungkinkan, dan ada orang yang memang butuh dalam artian mengerti tentang informasinya ataupun butuh untuk dibekam ya. Bekam itu apa istilahnya, sedot dengan darah kotor itu dengan pakai jarum yang kemudian dijarum kemudian disedot darah kotornya itu ya bro ya. Mengenai itu bro ya. Itu ya, kalau bekam ini adalah termasuk tipu nabi ya, atau tipin nabi ya, atau tipu nabawi ya, macam-macam orang menyebutnya ya, sunnah rasul ya, seperti itu ya. Jadi dipakai seterusnya juga baik ya, seperti itu. Intinya singkat cerita, tamuku makin banyak. Jujur tamuku waktu itu adalah dari anak-anak ya. Kalau anak-anak itu termasuk dunia baik ya bro ya. Terus anak-anak remaja ya. Ya ngerti diwilah ya. Tamuku waktu itu anak remaja itu biasanya ya cewek cowok menunggu bro ya, biasalah. Tamu cewek ya, tamu cowok ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak biasanya terkait dengan kondisi hal yang berkenaan dengan masalah rumah tangga. Udah bro ya ceritanya ya. Dibikin happy aja bro ya. Ya relax, feel good ya bro ya. Menurut ya sampean yang kalau tak lihat nenggone analitiku kan sampean ini ada yang umur kecil ya, tapi insya Allah aku gak mengatakan sesuatu yang jorok-jorok enggak. Ada yang kecil, ada yang dari 13 tahun, kemudian ada yang dewasa, kemudian ada yang sampai 45 tahun, bahkan ada yang 50 tahun untuk pemirsaku ya bro ya. Kalian bervariasi ya. Panjenengan sedaya nggih nyuwun support ya. Supportnya ya diklik ya, subscribe-nya di-subscribe ya. Gitu ya, biar tambah pas duluan ya, biar videoku nanti makin bisa istilahnya berkembang lah ya. Biar informasi-informasi yang masuk mungkin bisa menghibur, memberikan informasi apapun, hal yang positif ya. Ngono bro. Ya, pastikan jangan di-skip bro ya. Ya, ini namanya juga kita seperti ya saling tukar pikiran gitu ya bro ya. Ojo di-skip ya. Share ya ke teman-temannya ya bro ya. Nah, berikutnya ya. Oke. Please. Sama kayak analitik nenggone videoku ya bro ya. Jadi pemirsaku itu umur sekian sampai sekian. Nah, waktu itu tamuku juga sama persis kayak gini bro ya, persis. Bahkan dari bayi ya. Kalau penonton video ini kan tidak dari bayi ya, paling tidak 13 tahun ke atas gitu sampai 45 tahun ya bro ya. Ning gitu, nenggone tamuku biar awet bayi ngasih tuwek. Sing bayi biasanya itu disapehno, sing tuwek biasanya nyapehno kan ngono ya bro ya.
Ini bro ya, don't touch me ya. Bagi kalian yang sudah familiar hal seperti ini ya tidak apa-apa bro ya. Tapi bagi sebagian dari kalian yang belum ngerti tentang informasi ini, mungkin yang pedagang dan lain sebagainya yang punya profesi berbeda, karena ini ya kita cerita sing lumayan lah bro ya. Ya bro, makanya komen di sini. Mungkin bisa review lagi ya. Ya, request apalah ngono ya. Kudu ngomong apa cerita apa ngono ya. Aku cerita Kancil Nyolong Timun karo Ugi dongeng ya tahu. Cerita rakyat ya bro ya. Tak lanjut ya. Jadi suka dukanya ketika jadi praktisi itu senang banget bro ya. Tamu berdatangan ya. Cuan bro, cuan. Sekali keluar ada tamu cuan. Keluar lagi 1 menit 2 menit cuan ya. Keluar lagi paling 30 menit gitu ya. Cuan. Envelope ada yang tebel gitu bro ya. Oh iya lali, tamuku ono sing Zuni Emirat Arab bro ya. Jadi orangnya orang Pelamongan. Pelamongan Indah iku nggone Semarang bro ya. Iku piyayine kok Semarang ya, tapi ya, jadi TKI ning nggone Zuni Emirat Arab. Ya alhamdulillah ya. Berkat usaha kerasnya ya beliau ya, doanya sama yang kuasa, kemudian usaha-usaha yang maksimal ya, mereka hadiah beliau ya juga berhasil, kemudian alhamdulillah ya, keren ini beliau ya, karena beliaunya memang luar biasa ya orangnya ya, itu ya orangnya keren banget ya, usahanya maksimal ya, bukan hanya sesuatu yang ditanyakan tapi benar-benar apa yang ada di dia, yang kurang di dia benar kemudian dilakukan dan dilaksanakan dengan baik ya, sesuai dengan aturannya. Nah, kemudian tamu-tamu yang lain itu tamu-tamu lokal ya bro ya, tamu-tamu lokal di sekitar wilayah itu, bahkan kemudian ini bro alhamdulillah ya, jadi waktu itu aku di Semarang Timur ya, tepatnya itu mau tak cerita ya, di vlogku sebelumnya maksudnya ya, aku pindah ning Bluro. Nah, waktu pindah ning Bluro itu aku masih kurang lebih ya bro, tiap bulan itu aku Bali ya, tiap Bali ya adalah ana wong golek itu kadang-kadang uangnya tak golek. Soalnya kadang-kadang kan pesan ya, kadang-kadang itu wes video call ya, telepon lah, bahkan ono sing saka Semarang itu maro ning ngene Bluro ya, polisi bro. Nah ning gone kono ya macam-macam ya bro ya, gitu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian aku pindah pandangan ya karena ya aku melihat sesuatu yang lain ya, kemudian aku kuliah ya, karena habis dari pondok pesantren aku gak kuliah bro ya, aku ya menempuh pendidikan non formal di pesantren ya, tapi aku SMA bro, SMA kemudian yang pesantren, habis yang pesantren terus aku buka praktisi itu ya, sebagai praktisi ya, kemudian aku kuliah dan lulus kuliah terus ngajari dia bro ya. Nah ngono bro ceritanya ya bro, cuman aku ngambil extension ya bro ya, begitu kurang lebihnya. Apalagi ya, biar durasi nggak kepanjangan mungkin ceritaku hari ini, dongeng-dongengku hari ini ya, berbagi rasa, mutoroso ya, cerita-cerita sampai di sini dulu ya bro ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain ya bro ya. Oke. Aku doakan untuk kita semuanya, untuk kalian semuanya ya sehat selalu ya. Bisa ketemu lagi di video-video aku berikutnya ya. Kemudian selalu diberikan oleh Allah ya keleluasaan di rezeki kalian ya. Bikori ta'bin wala masyakotin ya, diberikan rezeki dengan tanpa susah payah, akan tapi dengan hasil yang maksimal yang luar biasa. Wow ya gitu ya bro ya. Kemudian juga diberikan ya oleh Allah min haitsu la tahtasib ya, seperti biasanya ya, dari arah mana saja rezeki yang kita dapatkan, yang jauh didekatkan, yang udah dekat ya disampaikan ya, yang dalam ya keluarkan, kemudian yang di atas diturunkan, dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah tahu ya, dari mana datangnya kita tidak pernah menyangka, akan tapi tiba-tiba wow buar gitu ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.